Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, remaja, putra putri dan anak-anak pemirsa TV 9 Nusantara santun menyejukkan dimana saja berada, yang saya hormati para ibu jamaah Masjid Zikir Pondok Pesantren Nurul Faizah Surabaya dan juga ibu-ibu wisudawati yang telah belajar untuk membaca dan menghafalkan terjemah Al-Quran. Insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dihadirkan di majelis ilmu, majelis yang mempelajari firman Allah, majelis yang insya Allah mulia di hadapan Allah, malaikat, para nabi, para rasul dan orang-orang yang soleh. Semoga Allah memberi kita ilmu manfaat. Amin. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita syariat Islam. Semoga kita ditolong Allah tetap istiqomah menjalankan syariat Islam sampai akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan para ibu, kita akan kaji Quran surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 7 sampai dengan ayat 9. Kita awali dengan baca senandung Al-Quran ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Surat Al-Ghafir, surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 7. Allah berfirman yang menerangkan tentang Masya Allah para malaikat mendoakan kepada atau untuk orang-orang yang beriman. Apa doanya? Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Alladzina, para malaikat yang yahmiluna, mereka membawa al-arsy, arsy, wa man, dan makhluk yang haulahu, di sekitarnya, yusabbihuna, mereka bertasbih, bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan mereka, wa yu'minuna, dan mereka beriman bihi, dengannya, wa yastaghfiruna, dan mereka memohon ampun, lilladzina, untuk orang-orang yang amanu, mereka telah beriman.
Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ta, engkau telah meluaskan kulla syai'in, pada segala sesuatu, rahmatan, dengan kasih sayang, wa ilman, dan ilmu. Waghfir, maka ampunilah, lilladzina, bagi orang-orang yang tabu, mereka telah bertobat, wattaba'u, dan mereka telah mengikuti sabilaka, jalanmu, waqihim, dan jagalah mereka, peliharalah mereka, azabul jahim, dari siksa neraka jahim. Masyaallah. Pemirsa hitungannya malaikat. Malaikat itu ada yang ditugasi untuk membawa arsh. Berapa besarnya kita nggak bisa bayangkan di dalam ghaib. Malaikat itu membawa arsh dan makhluk di sekitarnya. Ada alam malakut, alam malaikat. Pekerjaan malaikat itu apa? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Pekerjaan malaikat namun ibadah, tidak punya nafsu. Benar kalau disuruh ibadah terus betah apa betul? Betah nomor ibadah, betah nomor betul. Kepingin makan, kepingin suruh, kepingin kumpul bojo, kepingin shopping, kepingin soalnya kalau Gusti Allah dilengkapi kali nafsu. Nek malaikat berada nafsu. Malaikat Jibril itu terus sujud 20 tahun. Ini sujud 20 tahun. Lapan jenengan 5 menit pun boten. Sujud 20 tahun terus permangku sujud dikandani sujud sampai 20 tahun. Ambek sholat umat Nabi Muhammad rong rakaat sadurunge subuh dan jarane lu akeh rong rakaat Nabi Muhammad sadurunge subuh. Terus malaikat kepingin dadi manusia dan dia senengnya dadi Nabi Muhammad. Ini karena malaikat nggak punya nafsu, dadi nopo kawan betah. Bahkan bos kita menungso nggak ada nafsu, kepinginnya macem-macem. Nek kasih sholat kurung ini selak itu dibilangin iya, selak masak, selak kora-kora, selak liko, selak ini itu ditotong buat mengganggu ibadah ini, nggak ada nafsu. Malaikat yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Makanya kalau ada yang tanya, malaikat Jibril itu pekerjaannya apa ya saat ini pensiun sekolah Rasul? Nggih, lalu gak nyampe wahyu, pekerjaannya apa lah anggota tekur nubae pensiun gak ana wahyu, gak ana nabi, gak ana rasul. Pekerjaannya apa? Yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih dengan memuji Tuhan mereka, namun ibadah mawon. Wa yu'minuna bih, malaikat juga beriman. Malaikat juga beriman kepada Allah, karena malaikat juga makhluk. Malaikat juga makhluk juga beriman kepada Allah. Tapi ada lagi tugas sucinya, wa yastaghfiruna, dan mereka memintakan ampun, jalukna sepuro, jalukna sinten lilladzina amanu, pada orang-orang yang beriman. Malaikat itu setiap hari jumlahnya ribuan, pekerjaannya memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Ini termasuk beriman nggih. Orang beriman, orang yang tidak melakukan pelanggaran syariat Allah. Pelanggaran hanya dua, melaksanakan larangan atau meninggalkan perintah. Ketika manusia melaksanakan larangan, imannya enggak ada, enggak tidakkan malaikat. Kenapa enggak ada? Enggak iman lagi kepada Allah bahwa Allah melarang itu. Kalau percaya kan dia enggak melaksanakan. Okay. Meninggalkan perintah sama saja, imannya enggak ada. Karena dia nggak percaya bahwa Allah memerintahkan itu. Besok sholat gak sholat, dia gak iman. Aku iman kok, di iman nih. Tunggu aku jenis iman. Iman itu buktinya adalah ibadah, sholat, kemudian puasa, zakat, haji, itu bukti iman. Nah, yang didoakan para amalnya adalah orang-orang yang beriman. Beriman itu percaya kepada Allah bahwa Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Ketika dia berbuat jahat, ya Allah, dilihat Allah, aku malu, gak jadi. Oh, baca Allah, ngapunten ya Allah.
mau nuri lah, Allah kan tahu nggak jadi orang iman itu nggak akan pernah melakukan pelanggaran hukum. Kenapa? Percaya Allah lihat saya, Allah tahu saya, Allah dengar saya, nggak bisa sembunyi, nggak bisa. La malja'a minallah illa ilaih, nggak bisa menghindar dari Allah kecuali ketemu Allah juga. Mau menghindar kemana? Sembunyi, Allah di situ juga. Di gua yang ada orang, Allah di situ juga. Tidak bisa menghindar dari Allah, masya Allah. Maka orang beriman pasti percaya Allah mendengar saya, melihat saya, tahu saya, berada di hadapan Allah selamanya. Itu dengan para malaikat setiap saat. Para malaikat memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Orang yang baik, saking baiknya malaikat senang, maka ikut memintakan ampun. Insya Allah orang-orang beriman ketika dia wafat sewaktu-waktu dosanya sudah tidak ada, karena dimintakan ampun pula oleh para malaikat. Dan tadi saya katakan kriteria orang beriman adalah orang yang percaya pada Allah. Yang pertama adalah mempercayai sifat-sifatnya Allah. Maha mendengar, maha melihat, maha tahu, maha kuasa. Apa saja dia lakukan, ini adalah kekuasaan Allah, ini takdir Allah. Allah maha menghendaki, kudrat iradat, maha menghendaki, ini kehendak Allah. Tidak ada lagi sedih, kecewa, marah, dendam, iri dengki, mangkel, nggak ada. Kenapa? Ini kehendak Allah, takdir Allah. Jadi kalau kita punya masalah apa saja yang nggak karu-karuan, romantikanya, pernah kita takdir itu Allah, selesai. Kenapa? Dan itu adalah beriman, dan itu orang yang terus didoakan, dimintakan ampun oleh para malaikat tadi. Salah satunya doanya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, Engkau meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Maka para malaikat mendoakan supaya semua orang beriman dilimpahi rahmat Allah, supaya orang beriman diberi ilmu sehingga tahu mana jalan lurus jurusan surga, mana jalan sesat jurusan neraka. Dikasih ilmu oleh Allah. Paling tidak punya fitrah. Kalau fitrah, semua manusia punya fitrah, insting ketuhanan. Tetapi ada insting ketuhanan, fitrahnya itu dipupuk dengan ilmu, lalu bisa menjadi orang yang religius, agamanya baik, kepada Allah. Sewaktu meninggal, insya Allah nikmat kubur, nikmat surga. Ada yang insting ketuhanannya, fitrahnya terkena erosi kehidupan cinta dunia. Ada cinta dunia, masya Allah, sholat saja lagi nggak jadi sholat. Kenapa? Pedagang teko misalnya, macam-macam ya, masya Allah. Rahmatan wa ilman, ya Allah, limpahilah orang-orang mukmin itu kasih sayang dan ilmu. Faghfir, doa yang kedua, faghfir, dan ampunilah ya Allah lilladzina, untuk orang-orang yang tabu, mereka tobat. Orang yang tobat itu seberapapun dosanya, at-taibu kamal la dzambalah. Tobat, orang yang tobat itu sama dengan orang yang tidak punya dosa. Oke. Faghfir ladzina tabu, ampunlah orang-orang yang mereka telah bertobat. Wattaba'u sabilaka, dan mereka mengikuti jalanmu, maksudnya jalan petunjuk Allah. Waqihim, itu bahasa Arab artinya peliharalah. Waqihim, dan pelihara mereka langgar jahim, dari siksa neraka jahim. Doa malaikat yang pertama tadi, supaya Allah mengampuni dosa kita, dimintakan ampun. Kemudian apalagi diliputi dengan rahmat dan ilmu. Kemudian dimohonkan ampun, sudah tadi. Lalu yang dimohonkan ampun itu orang yang tobat, orang yang mengikuti jalan petunjuk Allah, dan dimintakan kepada Allah supaya dipelihara dari siksa neraka jahim. Betapa nikmatnya jadi orang beriman. Dia kalau punya dosa, dia sendiri tobat, dibantu dengan doa malaikat. Kalau orang itu bersalah, dibantu oleh malaikat, dimintakan ampun, dimintakan rahmat dan ilmu. Pemirsa dan para ibu sekalian, orang masuk surga itu bukan karena amal
ibadahnya. Kenapa? Amal ibadahnya kecil. Sedangkan surga itu tak terhingga kenikmatannya. Bahasa Jawa nggak sumbut hadiah surga dengan ibadah kita. Sholat ing lamunan, ngene apa mboten? Papat apa telu iki mau. Ya Allah, lamun kudu tiga. Nambah satu lagi terus dosa sahwi. Nggih, posone kadang rasa-rasa habis pahala puasa. Hajinya kadang-kadang biar dipanggil Bu Haja, biar tokonya laris, biar naik pangkat, biar dihormati. Pun apa? Habis pahalanya. Tapi Allah niku lho, pokoknya dapat rahmat tak masukkan surga. Jadi kita masuk surga itu karena dapat rahmat Allah. Kalau betul nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji aja ya pokoknya dapat rahmat. Tidak bisa. Untuk dapat rahmat itu mesti harus jadi orang beriman dulu. Orang beriman harus Islam. Orang iman berarti sholat, kalau Ramadan puasa, kalau kaya zakat, terus haji. Kalau nggak sholat namanya nggak iman. Iman Islam itu nggak bisa dipisah. Iman itu di sini, di dalam, nggak kelihatan. Yang kelihatan apa? Tondone apa? Sholat, puasa, zakat, haji, zikir, sedekah. Itu tandanya iman. Maka tidak bisa dipisahkan antara iman dengan Islam. Kalau orang sholat tapi nggak iman, nggak bisa. Paling itu kan ada calon mertua mungkin nggak pernah sholat, ada caper terus sholat ya, diimpek mantu teman dadak gak sholat, waduh nasi sudah jadi bubur gimana? Boleh milih dua dilanjut apa selesai? Masya Allah, nggak bisa dipisahin apa? Iman Islam, iman pasti Islam, Islam pasti iman. Itu yang oleh malaikat di nomor satu dimohonkan ampun kepada Allah. Nomor dua dimohonkan rahmat dan ilmu. Nomor tiga dimohonkan kepada Allah supaya dia dipelihara dari neraka jahannam. Masya Allah. Yang dimintakan amin doakan selain orang iman juga orang yang tobat. Orang tobat itu mungkin tidak iman asalnya, kemudian tobat lalu beriman. Orang ahli surga itu adalah pensiunan pelaku dosa. Ini sudah besar, tapi sudah pensiun. Makanya tabu, bukan tabu bahasa Jawa, bahasa Arab. Tabu orang-orang yang tobat. Nah orang yang tobat itu kan setelah melakukan dosa. Ada ceritanya siapa? Orang namanya Jurat itu kan. Orangnya alim, sampai-sampai terbetik dalam hatinya. Aku kebetulan rasanya tobat itu piye, tidak ada takaburnya. Kebetulan rasanya tobat itu piye, karena tidak pernah melakukan dosa gitu kan. Lalu dia diberi ilmu ketobipan, ilmu menyembuhkan orang sakit. Yang sakit putri raja, sakit nggak sembuh-sembuh, akhirnya diobatkan di situ, disuruh mondok di situ, berdua dengan akhirnya terjadi godaan setan. Godaan setan terjadi, lalu hamil, lalu malu, lalu dibunuh. Nah selesai pelanggarannya. Kemudian rajanya nyari anaknya, disemaini terus, lama-lama kalau tidak ketemu anaknya, curiga ternyata anaknya sudah nggak ada terjadi. Lalu akhirnya namanya Jurat atau siapa ya itu kemudian diadili, mau dihukum panjung gitu kan, panjung. Terus kata setan, jaluk tolong aku tak selamat no. Akhirnya minta tolong kepada setan, lupa Allah. Masya Allah, itu orang baik tapi ada sombong dikit dalam hatinya. Ada sombong, aku gak tahu melakukan yang lain, biar sampai tobat. Kalau kita banyak dosanya, dosa. Makanya banyak baca istighfar, banyak bertobat kepada Allah. Dan orang yang bertobat didoakan oleh malaikat, ya, didoakan oleh malaikat supaya diampuni dosanya. Selanjutnya Allah berfirman tentang doa malaikat lagi. Apa lanjutnya? Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim
innaka antal azizul hakim. Rabbana, wahai Tuhan kami, ini dengan malaikat, wadkhilhum, dan masukkanlah mereka kemana? Jannati adnin, ke dalam surga adn, allati yang wa'adtahum, kau telah menjanjikan kepada mereka. Siapa lagi selain orang-orang nanti? Waman, dan orang-orang yang sholaha baik, min abaihim, dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka. Innaka engkau, engkau ya Allah, al-azizu, zat yang maha perkasa, al-hakimu, zat yang maha bijaksana. Doa malaikat selanjutnya untuk orang beriman adalah nomor 1, Rabbana wa adkhilhum jannati adn. Wahai Tuhan kami, masukkanlah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertaubat itu ke dalam surga adn. Surga Allah salah satunya adalah surga adn, yang mana surga adn itu memang Allah sudah janjikan untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertaubat. Siapa lagi selain orang beriman bertobat? Ternyata ya Allah, saking sayangnya malaikat, meskipun tidak punya keluarga, tapi malaikat ikut menghayati betapa bahagianya kalau keluarga itu kumpul. Maka doanya berupa berbunyi wa ma sholaha min abaihim, dan orang-orang yang baik dari bapak-bapak mereka, maksudnya nenek moyang. Bukan hanya yang beriman saja, tapi bapak ibunya baik-baik, mbah-mbahnya baik-baik, terus mbah apa? Buyut yang baik-baik, terus apa malah mantan buyut, tangga baik-baik, umurnya wareng, itu doanya malaikat. Ternyata banyak beriman, tapi terus atasnya apa itu terus enggak, pokoknya yang baik, syaratnya sholaha baik. Lah baik itu apa? Dimanut kali itu si Allah. Ke atas doakan, ke bawah bagaimana? Wa dzurriyyatihim, azwajihim dulu. Azwajihim itu pasangannya. Kalau wanita ya suaminya didoakan juga oleh malaikat. Kalau pria ya istrinya ada satu ya semuanya, pokoknya yang tak pada Allah. Kemudian wa dzurriyyatihim, dan keturunannya. Keturunan itu anak, cucu, cicit, apa malih? Terus dapat senengnya gitu. Cicit. Ya Allah, ternyata malaikat itu loh bisa merasakan betapa bahagianya keluarga kumpul. Ya betul. Sehingga bukan nyata beriman, bukan nyata apa, tapi mbah buyutnya, anak-anak cucunya, lalu pasangannya, betapa sempurna doanya malaikat untuk membahagiakan panjenengan. Dan malaikat itu tembus pandang. Misalnya pandangan itu saat ini kerungu ketok kabel, Masya Allah. Makanya itu betul bersih. Gusti Allah mirsani, dia mendengar melihat, malaikat juga begitu, Masya Allah. Orang-orang yang didoakan oleh malaikat berbahagialah. Dan oleh doanya malaikat diakhiri dengan innaka antal azizul hakim. Setelah berdoa lalu Allah diagungkan, engkau ya Allah maha perkasa, yang maha perkasa saja, yang hanya maha perkasa saja yang bisa mengabulkan doanya. Kalau nggak maha perkasa nggak bisa. Dan yang maha perkasanya Allah saja, yang mengendalikan semua alam. Alam apa mawon? Sebelum manusia lahir berada di mana? Alam arwah. Di mana lagi? Alam rahim. Sebelum lahir di mana lagi? Alam dunia pun di mana? Alam kubur, barzah pun di mana? Alam akhirat. Semua dikendalikan oleh Allah yang maha perkasa. Karena perkasa kuat pasti bisa. Makanya lobby itu rayuannya malaikat supaya doa untuk orang beriman itu dikabulkan. Engkau maha perkasa ya Allah, tak ngabulkan doa kuno sahak yang beri malaikat. Masya Allah, kira nopo yang beri malaikat dengan mawon sing kira ke ibadah kita tadi ibadah kadang-kadang nurutina gitu nggih. Sholat tasbih ibu nggih bareng teko omah isih ngantuk ngantuk bisa. Padahal malaikat dengan muka sembung itu dengan malaikat. Al-Hakim, maha bijaksana. Terus bijaksana nih. Bijaksana itu
adil nggih adil. Umpamane ngenten napa jenenge anak kecil ibu itu adil. Nek adil anak 5 bendina dikai sangu 50 kabeh wong adil. Lho tapi sing umur 3 tahun dikai 50 kok main trek. Jangan ekstrim. Itu asli tapi nggak bijaksana. Jadi yang besar dikasih 100 karena ada transport, ada fotokopi, ada macam-macam. Yang kecil paling digendong kemana-mana. Ya, kalau dikasih ya mungkin tidak. Masya Allah, Allah Maha Bijaksana. Lanjutnya, oh ya sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo silakan. Oke, monggo silakan. Ada yang bertanya dulu. Ini Pak Asmiati, monggo. Matur suwun Bunyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan dengan tadi, orang yang bertobat akan mendapat doa dari para malaikat. Kadang ini dari setan itu saking pinternya itu kadang kita manusia ini tidak merasa untuk berdosa Bunyai. Ya, kalau sambat terus nelongso suaminya gini, anak gini kan itu nelongso itu kan termasuk orang yang kufur kan gitu. Itu apa termasuk didoakan oleh malaikat atau tidak ya itu, tapi dia ya sholat, nah itu, tapi tidak sadar, nah itu. Terus ini kalau melihat apa yang dibacakan Bunyai tadi, sungguh kita jadi semangat untuk melaksanakan kebaikan Bunyai. Begitu banyaknya doanya para malaikat, semoga kita malah semangat nih. Terus Bunyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang masih sabar dan itu katut dengan malaikat pembosan. Kufur nikmat, maksudnya bukan kufur kafir ya. Kufur nikmat itu mengingkari nikmat Allah, gagal fokus. Dikasih nikmat banyak, dikasih sakit seminggu, nikmat yang lain hilang, yang ada loro, gak waras-waras, super. Namanya gagal fokus ya. Maksudnya yang kita perhatikan ya yang banyak itu dengan yang sedikit. Kalau masih ngeluh, kalau masih marah, itu apakah imannya hilang? Selama dia tidak berbuat maksiat, imannya masih ada. Ketika dia segera istighfar, maka keluhan-keluhan tadi itu berarti meniadakan kuasa Allah padanya, gitu kan? Orang ngeluh itu berarti nggak percaya kalau itu tatanane Gusti Allah, gitu. Nggak percaya bahwa itu kehendaknya Allah. Seakan-akan kon sing salah, gitu ya. Padahal kon salah itu Allah yang menakdirkan. Makanya orang itu nggak boleh marah. Kenapa? Wong jadi takdirkan Allah. Ya, masa Allah disalahkan? Nggak boleh marah lagi mana? Sakit hati bu, jatuhkan harga diri saya dapat orang, saya malu. Itu kan dalam hati tidak ada iman pada Allah. Itu ditakdirkan Allah. Kenapa dengan Allah muji saya? Kenapa saya diuji? Jangan belajar lebih dosa kabul dungo. Saking sayangnya hanya karena ilmunya belum ada. Dan yang ada adalah nafsunya yang memuncak marah. Nah demikian juga kalau dalam keluarga, hubungan dengan teman masih juga ngeluh, masih ngolok, itu perlu diedukasi, perlu diberi pemahaman, perlu dididik bahwa tidak ada satupun yang terjadi di bumi ini bukan takdirnya Allah. Kalau anak kita nakal, yaitu ujian pada kita supaya ibadah tambah nemen. Jadi jangan nyalakan siapa-siapa. Perlu edukasi, perlu pemahaman. Dan pemahaman itu nggak bisa otomatis diomong langsung iya, nggak bisa. Perlu didoakan dulu. Makanya anak sing rodok nakal gitu diwacan Al-Fatihah. Dan diomongin buku. Ini dibantu dimankan pada Allah supaya hatinya diberi cahaya. Cahaya itu iman dengan ilmu. Yeah. Jadi dia masih tetap iman, hanya dia orang iman yang punya salah. Segera diberi tobat saja dan diberi hatinya ridho kepada Allah. Ada lagi pertanyaan? Monggo Bu Samsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping tawasul kita ke Rasul, kadang-kadang ke malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan satu lagi malaikat Kahyalin. Yang saya tanyakan, sinten ya malaikat Kahyalin ini? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang kenalan Bu Samsu dengan malaikat Kahyalin.
Malaikat itu adalah makhluk Allah yang tak tampak, yang wajib diketahui hanya 10, tapi jumlahnya ratusan ribu. Jumlahnya ratusan ribu dan bahkan jutaan di alam malakut. Yang kita tawasul biasanya pada Nabi Muhammad, malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Niku menurut Rasulullah adalah sebaik-baik teman. Ketika Rasulullah sudah gerah sangat, lalu malaikat Israel datang, Nabi Muhammad ditanya, "Panjenengan milih bersama-sama dengan tiang-tiang cingsai?" Yang saya itu apa? Makhluk malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel itu yang menemani Nabi. Milih niku napa milih tendono mawon dikancani garwa-garwane penjenengan sahabat. Ternyata Nabi memilih niki napa jenis teman-teman yang baik nggih. Orang-orang yang baik termasuk malaikat. Nah, ada malaikat kahyalin. Malaikat kahyalin itu oleh Allah diutus yang menjaga ayat kursi. Jadi nek uang mau ayat kursi terus kali Allah kan dijaga dari malapetaka. Niku malaikat kahyalin sing tugase njogo. Makanya kalau kita baca ayat kursi itu dapat jenenge tawasul kalih malaikat kahyalin. Kahyalin. Satu dari kenalan itu. Malaikat yang menjaga ayat kursi. Kahyalin, kaf, ha, ya, alif, lam, ya, nun. Kahyalin yang menjaga ayat kursi. Masya Allah, doanya malaikat untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tobat adalah dimohonkan supaya Allah memasukkan ke dalam surga Adn, dan juga para nenek moyangnya, para keturunannya, dan pasangannya. Selanjutnya masih doanya malaikat. A'udzubillahi waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'at yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'azim. Masya Allah, luar biasa doanya malaikat. Napa malaikat doanya? Waqihim, dan jagalah mereka dan peliharalah mereka ya Allah sayyiati, dari kejelekan-kejelekan. Orang beramal tabat didoakan oleh malaikat, jangan sampai mereka melakukan kejelekan. Ya Allah penyanjogo, ya Allah penyanjogo, yang itu tidak dosa. Waman, dan orang yang taki, menjaga, terjaga asyai'ati, dari kejelekan-kejelekan, yauma idzin, pada hari ini, faqad rahimtah, maka sungguh kau telah menyayanginya. Otaki itu kau jaga, kau pelihara, kau jauhkan. Waman, dan orang yang taki kau jauhkan asyai'ati, dari kejelekan-kejelekan, yauma idzin, pada hari ini, faqad rahimtah, maka sungguh kau telah menyayanginya. Sungguh telah engkau beri rahmat padanya. Wadzalika, dan demikian itu, huwa dia al-fauzu, kemenangan, kebahagiaan, al-azim, yang agung. Masya Allah. Orang yang paling bahagia, paling beruntung adalah orang yang dijauhkan dari segala kejelekan. Mau rasa-rasa dosa gak? Mau mangkel dikukus Allah senang gak apa-apa, kudu anak gak apa-apa, desa Allah desa gak ngono, enak saja. Nggih. Tenan ngoten delokno nggih. Gak apa-apa, kudu anak desa gak ngono. Nggih ngoten nggih. Nggih, memang ngaji sama saged, tapi nggih intinya supaya banyak zikir. Nek mboten zikir iku lho mboten langsung ning Gusti Allah. Aku delokno balasan di kerja. Niku kalau nggak banyak zikir tidak bisa mengembalikan semua urusannya langsung kepada Allah. Tapi kalau bisa zikir, napa mawon Allah yang ngesana apa-apa pun takdir Gusti Allah jeneng ngono. Gawani bayake wong ngono andane. Sebelum belajar saya tanya, monggo silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami tanyakan Bu Nyai, ini tadi para malaikat itu mendoakan kita. Nah, tadi dikatakan bahwa semua yang terjadi adalah qadar Allah. Bagaimana kita ini tergolong yang selalu didoakan oleh para malaikat itu? Apakah ini per hari atau selamanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa doanya malaikat kepada kita itu per hari, per menit, per jam atau selamanya? Selama kita jadi orang beriman yang taat, selama itu pula doa malaikat mengenai kita. Berarti ketika kita maksiat enggak didoakan karena dia tidak dalam keimanan. Nah, ini punya rasa-rasa. Sering lah boten sering tapi wah betul lah dosa apa begini? Gak ada rasa dan dosa ya Allah, segera tobat minta maaf kepada YBS. Bonsan tentang Gusti Allah, salah alamat dok, salah gak nangaku. Saman boleh itu yudan yutun lewat jontor itu, sama rasa. Masya Allah, jadi seakan-akan kita nggak merasa itu dosa, tapi itu dosa. Terus gimana ketika itu? Doa malaikat nggak sampai ke kita, karena kita tidak sedang jadi orang beriman, karena kita sudah tidak percaya kepada Allah bahwa Allah mengharapkan itu, bahwa melarang itu. Makanya kalau kita supaya dapat doanya malaikat terus menerus, hindari semua larangan Allah, jalani semampu kita apa yang diperintahkan oleh Allah. Tentu kita jadi orang beriman, maka otomatis kita mendapatkan doanya malaikat terus menerus. Jadi kita pertahankan iman. La yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun. Tidak akan mencuri, seorang pencuri itu ketika dia mencuri kalau saja dia beriman. Yang lainnya tidak akan ngerasani orang yang rasa-rasan itu ketika dia rasa-rasan kalau saja dia beriman. Ini betul. Berarti kita ngerasani imannya langsung terkampung. Pak Iman boleh. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Segera ditobati yang sepura kepada yang bersangkutan. Padahal rasa-rasa itu segojangan gitu. Mek ndendel ini putuk ilamin sembarangan dono. Saat ini tobat nggih. Ora tambah rasa-rasa. Lah nek kepeksa babis ngomongno jangan disebut nama. Gitu. Makanya kalau nyebut nama juga nggak sering sinten nggih. Karena itu menyangkut harga diri. Nonton Bu Nuri, kita banyak ingat Allah supaya segala sesuatu kalau kita salah ulang dengan Allah, kalau kita dapat tujuan ulang dengan Allah, maka kita dapat doa malaikat. Yang monggo selanjutnya ada pertanyaan lagi, monggo Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nyai. Bu Nyai, berarti jika kita banyak yang mendoakan para malaikat, orang tua kita, juga mungkin leluhur-leluhur kita dahulu, berarti semua yang kita raih sekarang itu tidak lepas dari doa-doa mereka juga Bu Nyai. Terus ini yang katanya kalau orang itu yang ahli ibadah, orang soleh, doanya itu langsung dikabulkan oleh Allah. Apapun yang beliau minta itu dikabulkan oleh Allah. Nah, kalau seperti itu, bolehkah kalau kita mempunyai hajat minta doa? Nyai, mohon tolong kalau didoakan atau sesuai dengan harapan kita. Itu apa boleh Nyai? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai nyun tolong nak tolong bagi tes negeri doakan. Ini karena orang-orang soleh, orang-orang yang baik, enggak banyak dosa, banyak dosa. Tadi itu yang didoakan oleh malaikat adalah kita dan atas kita. Yang tadi kan Bu Nur Afifah, kebaikan kita apa juga doa dari mereka. Itulah orang-orang yang punya anak cucu oleh Allah diajari berdoa. Kalau mendoakan jangan doakan anak, tapi doakan sak keturunan. Sak keturunan itu mungkin 10 keturunan sampai jadi doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun.
ya Allah jadikanlah kami, pasangan kami dan keturunan kita menjadi baik itu mungkin dari doanya mbah-mbah kita dulu yang akan dzurriyyatina dikabulkan untuk kita, selain didoakan para malaikat tadi. Kita semua disuruh berdoa untuk dzurriyyatina, keturunan kami, anak, cucu, cici dan seterusnya. Ini kutumus orang-orang yang baik ini kudu ngene dikabulna dengan anak cucu nih. Mangkane nek dipatus pantu boleh ono bibit bebet bobot gitu. Oleh Nabi disebutkan kalau mau menikahkan atau menikahi maka lihatlah napa jamaliha nasabiha napa maliha diniha tapi fal bidat sidin. Nek kan delok mantu kan delok bojo sama delok ayo boleh nek wedok si ayu bener wedok ganteng. Yang kedua, bagaimana nasabnya? Nasab itu perlu karena ketumusan doanya, ketitisan terus titisan yang baik, ketitisan doanya. Maka perlu cari keturunan. Anak sopo, baik sopo. Saya kasih bocoran ya. Kalau daftar itu baik dilihat dari bapak ibu nih, bapak ibu nih. Kalau saya mau nyari mantu gini, ibu sopo, bapak ibu. Lalu itu mesti tombosnya ke situ. Jadi bapak ibune itu nasab yang nitis itu sementara menurut pendapat ulama. Kemudian yang kedua tadi tentang doa orang soleh. Allah itu mengabulkan doanya orang-orang yang tak kepadanya. Makanya kalau kita berdoa suruh tawasul. Apa itu wasilah? Wasilah itu kenapa sih? Tadi perantara. Allah memerintahkan kita dalam Quran surat Al-Maidah ayat 35, wardahu ilahil wasilata wajahidu bisa diri. Carilah untuk sampai kepada Allah wasilah perantara. Mau doa ilah nabi dan malaikat nopo demi sahabat terus pinten Abdul Qadir Jalil ini wasilah. Karena orang-orang yang soleh itu sudah dikabulkan. Kita nggak soleh, kita wasilah kepada orang yang soleh. Atau langsung kita tolong kepada orang yang soleh. Insya Allah dikabulkan Allah. Betapa berbahagianya orang yang beriman. Di akhir dari firman Allah tadi, wadzalika huwal fawzul azim. Dan itulah kebahagiaan, keberuntungan yang agung, yang sangat besar. Siapa? Adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang tobat, orang yang selalu menjaga dirinya dari kedurhakaan, dari kemaksiatan. Tadi saya katakan maksiat, durhaka, dosa, pelanggaran hukum hanya ada dua. Nomor satu nopo? Melaksanakan larangan Allah. Nomor dua, meninggalkan perintah Allah. Jadi kita upayakan selama kita ada nyawa, selama kita hidup, kita sadar, upayakan jangan ada melaksanakan larangan Allah, meninggalkan perintah Allah. Tapi sebaliknya, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Selama itu pula kita terkena doanya malaikat. Yang tadi kita didoakan, yang pertama dimintakan ampun, kemudian apalagi dimintakan supaya dapat rahmat, dapat ilmu, kemudian dimintakan supaya dijaga dari siksa neraka. Masya Allah. Yang kemudian dimintakan apa? Dimasukkan ke dalam surga. Bukan hanya dia, tapi mbah-mbahnya ke atas, anak cucunya ke bawah, suami, saudara-saudaranya kan tidak ada di sini ya. Dalam doa tadi, wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Gimana saudara? Ternyata saudara supaya nyari kebaikan sendiri, masing-masing punya kewajiban sendiri-sendiri. Tapi kalau anak dengan orang tua itu ada hubungan yang langsung dengan kita, nggak bisa dipisahkan. Ini apa betul? Orang tua nggak bisa kita dipisahkan, kita lahir dari dia. Badan kita dari dia, keluarga dari dia, nggak bisa kita pisah. Terus tak foto sebagai orang tua, ya bicara bisa, tapi kenyataannya nggak bisa. Tetap ada hubungan nasab, tetap muhrim, nggak haram, nggak apa haram dikawin.
Dengan anak-anak kita nggak bisa memutuskan hubungan. Dia adalah darah daging kita. Wes nak sama tak putus kalau hubungan itu omongan tok. Ngene mboten. Tapi dalam prakteknya nggak bisa itu darah dagingmu, nggak bisa diputus. Dengan suami, dengan istri, karena ada akad nikah, maka jadi halal, maka jadi punya anak yang wong loro. Nggih, ya tertentu sponsor. Jadi adanya keturunan tadi gara-gara ada pasangan, maka pasangan ada hubungannya dengan kita. Karena ada pasangan, kalau kita punya keturunan yang doakan kita, keturunan kita dikabulkan. Anak cucu ndongakno niku abak nang mati nanti dikabulkan oleh Allah. Lalu bukan ada pasangan, tetapi saudara enggak masuk. Saudara itu hubungan secara langsung kan nggak ada, selain hanya sekedar sama-sama penasab dari orang tua. Kalau ke bawah sudah nggak ada, maka masya Allah yang orang-orang yang ada punya kita dan yang namanya kurot ayun ya, yang membahagiakan itu adalah pasangan dengan anak. Orang tua yang melahirkan yang bikin kita jadi baik atau nggak baik itu masya Allah. Kemudian para pemirsa dan para jamaah masjid zikir, Allah menjadikan malaikat mendoakan kita dijaga dari segala kejelekan, kita dijaga dari segala dosa, kita dijaga dari segala yang menistakan, yang membinasakan, yang menyusahkan. Nah itu jadilah orang beriman. Dan kalau kita dapat orang doanya malaikat, berarti iman yang sebenar-benarnya tadi sudah saya sampaikan bagaimana dia mengaplikasikan, ya, mengimplementasikan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita sampai kita nggak berani melakukan kejelekan karena Allah melihat saya, Allah mengetahui saya, Allah mendengar saya. Itulah orang yang beriman yang sesungguhnya, dan itulah bahagia yang agung karena kita orang beriman mendapatkan doa malaikat setiap saat. Semoga Allah beri kita ilmu manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعافيه والغنى. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم وفق لكم طريق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.